Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dewi Firanika. Saya di sini sebagai notulensi dan juga sebagai juru bicara. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Faisal Afri Syafarudin dan di sini berperan sebagai ketua kelompok. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rajin Sofiani Matusada. Di sini saya berperan sebagai bendara yang memiliki karakter tenang dan analitis. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faik Maulana Malik. Saya di sini berperan sebagai nelayan senior yang memiliki sifat bijak tetapi keras kepala. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fadil Putra Medra yang berperan sebagai anggota muda, memiliki karakter energik tapi berjiwa emosional. Perkenalkan, nama saya Aska Askia Zaira Putra. Saya sebagai distributor. Setiap hari nelayan bekerja sama bukan hanya fokus untuk menangkap ikan, tetapi mereka juga saling mendukung untuk kegiatan dan tantangan yang berada di perairan laut. Yuk kita intip gimana dinamika mereka untuk menyelesaikan masalah secara bersama. Teman-teman, hasil tangkapan kita pada minggu ini menurun lagi nih. Cuaca juga lagi nggak menentu dan harga stok ikan di pasar juga lagi menurun. Kita harus cari solusi nih, gimana cara ngatasinnya. Kalau gini terus, bensin buat kapal ikan aja dan nutup hasil jual ikan. Kita harus analisis dulu kenapa harga jual menurun. Bisa jadi karena stok daerah lain berlebihan. Nah itu dia, makanya aku bilang kalau melaut jangan semuanya turun di laut. Kita kan bisa atur jadwal secara bergiliran untuk melaut. Ide bagus Pak Malik. Saya juga bisa bantu cek harga ikan tiap pagi di pasar biar bisa tahu kapan waktu terbaik buat jual ikan. Jadi strategi kita adalah mengatur jadwal secara bergilir dan juga mengecek harga pasar tiap hari. Ada ide tambahan? Aku punya ide, kita juga bisa kerjasama dengan pengepul tetap, jadi harganya lebih stabil. Iya, dan mungkin sebagian hasil bisa diolah dulu menjadi ikan asin biar lebih awet. Setuju, itu juga bisa menambah nilai jual. Baik, jadi keputusan kita hari ini yaitu atur jadwal, pantau pasar, dan mulai produksi olahan. Kerja tim yang kayak gini nih yang bikin kelompok kita sukses. Anak muda, kamu jaga alat pancingan ya. Kemarin bilang satu karena kamu lupa. Iya Pak, kemarin obatnya lebih galak dari saya. Dari konflik kecil ini, komunikasi dan kerjasama, nelayan belajar bagaimana cara bertahan. Karena di laut, bukan siapa yang paling kuat, tetapi siapa yang saling dukung. Studi kasus dan diskusi lapangan merupakan suatu metode penyuluhan perikanan yang memberikan kesempatan kepada peserta untuk belajar secara langsung melalui pengalaman nyata di suatu lapangan. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman praktis mengenai penerapan teknologi, manajemen usaha, serta strategi pengelolaan perikanan yang berhasil diterapkan oleh pelaku usaha maupun kelompok nelayan di berbagai daerah. Dengan melihat langsung kondisi di lapangan, peserta dapat memahami berbagai aspek teknis dan sosial yang memengaruhi keberhasilan suatu usaha perikanan. Pelaksanaan kegiatan ini biasanya diawali dengan pengenalan materi mengenai lokasi dan objek studi yang akan dikunjungi. Peserta kemudian melakukan praktik atau observasi langsung, misalnya pembuatan alat tangkap ramah lingkungan, budidaya ikan di dalam kolam terpal, pembuatan pakan alami, pengolahan hasil perikanan, atau kegiatan konservasi seperti penanaman mangrove. Melalui kegiatan tersebut, peserta dapat memperoleh pengetahuan tentang cara kerja, efisiensi biaya, dan dampak kegiatan terhadap lingkungan maupun ekonomi masyarakat setempat. Selain praktik langsung, kegiatan ini juga mencakup kunjungan lapangan ke kelompok nelayan atau pembudidaya ikan yang telah sukses. Dalam kunjungan tersebut, peserta dapat berdialog dan berdiskusi dengan pelaku utama perikanan mengenai strategi yang digunakan, tantangan yang dihadapi, serta langkah-langkah yang ditempuh untuk mencapai keberhasilan. Diskusi seperti ini sangat penting karena memungkinkan peserta untuk saling bertukar pengalaman, ide, dan inovasi yang bisa diterapkan di wilayah masing-masing. Setelah kegiatan lapangan selesai, peserta diarahkan untuk melakukan diskusi dan evaluasi terhadap hasil yang diperoleh. Dalam sesi ini, peserta menganalisis faktor-faktor pendukung dan penghambat keberhasilan. Kemudian merumuskan rencana tindak lanjut yang dapat diaplikasikan di lingkungan kerja atau kelompok mereka.
Evaluasi ini membantu peserta memahami pentingnya adaptasi teknologi dan inovasi sesuai dengan kondisi lokal. Dari kegiatan studi kasus dan diskusi lapangan, diharapkan peserta mampu menerapkan pengetahuan yang diperoleh untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan keberlanjutan usaha perikanan. Selain itu, kegiatan ini juga dapat mempererat kerjasama antara nelayan dan pembudidaya ikan, serta menumbuhkan semangat kemandirian dan tanggung jawab dalam menjaga sumber daya perikanan. Dengan demikian, studi kasus dan diskusi lapangan tidak hanya menjadi sarana belajar, tetapi juga menjadi langkah nyata dalam membangun perikanan yang maju, mandiri, dan berkelanjutan.